Podcastnya Sunday Market. Happy Sunday Pizza. Oke, Ceritanya heboh. ceritanya heboh. Oke, Kembali akhirnya, lagi ya. Ya, udah 12 episode. Oke, Ini episode ke-12, berarti udah 12 minggu, berarti kurang lebih udah hampir 3 bulan ya. iya udah 3 bulan nggak? Udah 3 bulan. 1 bulan 4 minggu. Oh iya betul. Jadi menurut hitungan matematika 12 bagi 4 3. Baru mulai kepalaku sudah berasap. Oke, udah 3 bulan kita ibadah online, ibadah melalui podcast juga. Semoga adik-adik di rumah tidak bosan-bosan mendengarkan atau nonton podcast ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menguatkan adik-adik di Yes. tengah-tengah pandemik ini ya. Betul. Oke, itu aja. Terima kasih. Emang podcastnya cuma di bawah 1 Salah. menit kalau enggak ya. Oke, Kak Gustaf, minggu ini Kak Kristo. terima kasih. Iya. Oke, minggu ini kita akan ngebahas sesuatu yang baru. Kalau minggu lalu kita ngomongin tentang Roh Kudus dan materinya diambil dari Yoel, dari Perjanjian Lama. Kali ini kita akan pindah ke satu kota yang cukup terkenal di masa Perjanjian Baru ya. Iya, clue-nya dari belakangnya sus. Jadi Efesus. Efesus. Oh. Jadi ya Efesus itu bukan clue berarti ya. Iya. Dan entah kenapa setiap kali Kak Gustaf yang menjadi pembicara di podcast ini selalu berhubungan dengan suratnya Paulus di beberapa kota tertentu. Masa ya? Waktu itu di Korintus. Oh iya benar. Ya kan kita ngomongin di Korintus, sekarang Efesus. Karena besok. Oke. Mungkin cocok jadi guru ini geografi. Iya. Ya. Kurang ternyata. Kurang, Oke, Pak. Kurang. nggak apa-apa. Kemarin diketawain, Pak. Iya. Di sini kita banyak penonton ya. Iya. Ya. Ada Kak Rahel. Mana suaranya Kak Rahel? Wah. Ada Kaunet yang kangen sama Kaunet. Kaunet, Kak Irmi. Ada Kak Irmi lagi main The Sims. Ada Kak Valen lagi ngeliatin kamera ya, diliatin Iya. dong kameranya. Jadi kami di sini sama-sama berjuang ya Iya. sebagai pelayan PT. Jadi walaupun yang kelihatan di kamera cuma 2 orang, tapi sebetulnya yang kerja banyak Banyak, adik-adik ya. ada 20-an lah. Ini malah saya tadi kita nyebut. Nggak boleh ya PSBB teman-teman. PSBB, Ini iya. berjarak semua. Berjarak semua. Ini mejanya aja kecil jadi agak susah berjarak. Oke. Tanpa berlama-lama Iya, kita masuk tanpa ya. berlama-lama lagi. Tadi mau masuk punchline nih pas ini. Ada sesuatu yang lucu tapi saya patahkan, mohon maaf ya. Tanpa berlama-lama lagi, coba sekarang adik-adiknya siapkan Alkitab dulu. Ya, Alkitabnya disiapin. Kita mau buka dalam doa dulu kali ya, Iya. Kak Gustaf ya. Kita buka dalam doa ya. Ya, silakan Kak Gustaf. Silakan Kak Gustaf. Oke. Iya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus kami yang sangat baik, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Terima kasih untuk hari Minggu yang baru ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan kami bisa sama-sama membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami akan memulainya, kiranya Kau berkati kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami dan berikanlah kami pengertian agar dapat mengerti dan akhirnya kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Amin. Oke, minggu ini dari Efesus. Efesus Efesus. berapa tuh Kak Gustaf? Efesus yang pertama ya. Oke. Kita buka dari pita biru nih. Oke. Kak, pita saya hitam semua nih. Gimana nih Pak? Ya udah, Efesus saja Pak. Efesus saja ya. Sorry nih, hitam nih beneran hitam ya teman-teman tuh. Efesus 1 Oke. dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Belas. Jangan dipotong. Iya, sorry. Kita Oke. baca bergantian ya. Oke. Ayat yang ganjil Kak Gustaf, ayat yang genap Teruna. Oke, berarti saya nggak baca ya. Saya nontonin aja. Lanjut ya. Fokus ya, udah mulai Oke. fokus ya. Oke. Dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Kalau kita baca sekali, jujur pasal ini cukup berat ya Kak Gustaf Berat. ya. Kakak baca ini tuh nggak sekali, karena berat. Jadi harus berkali-kali. Berat. Ada sekitar 3 kali lah kakak baca. Bukan 3 kilo ya. Enggak. Sampai nyampe di ruangan ini pun kakak masih baca lagi. Ya. Karena emang begitu berat. Jadi adik-adik kalau bisa dibaca ulang nanti ayatnya ya. Oke. Jadi secara garis, jangan kita nggak ngomongin apa yang mau diomongin sama Paulus dulu deh. Mungkin kita ngomongin tentang latar belakang kota Efesus ini kali ya Kak ya. Oke, Efesus itu kota yang besar kak. Ya. Bahkan dia itu jadi ibu kota provinsi, salah satu provinsi di kerajaan Romawi saat itu. Jadi dulu itu yang berkuasa adalah kekaisaran Romawi. Ya namanya berkuasa berarti punya daerah banyak. Ya. Dibagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi punya ibu kota. Ya. Nah gitu. Nah, Efesus ini adalah salah satu ibu kota dari kekaisaran Romawi. Oke. Gitu. Jadi kebayanglah kalau ibu kota gimana kan, elitnya. Ya. Kayak Jakarta ya berarti ya. Iya, banyak hedonismenya, banyak keanekaragamannya. Berarti hampir sama kayak Korintus kemarin nggak ya? Maksudnya Ya, kalau ada yang Korintus kaya banget, yang miskin banget gitu. Apa? Kita nggak ngeliat ke situ ya, intinya kita lihat ke beragamannya. Karena ini kota, ibu kota. Kalau Korintus kan ke kota pelabuhan, jadi banyak orang yang singgah. Ya, itu yang bikin beragam. Tapi kalau ini ibu kota, jadi mungkin banyak yang merantau juga ke ibu kota. Kayak macam Jakarta aja kan banyak yang rantau. Iya. Itulah Efesus. Nah, di dalam kota Efesus itu ada, tadi aku bilang beragam kan? Iya. Ya berarti ada juga jemaat Tuhan di situ. Betul. Ada juga orang percaya. Dan orang yang tidak percaya pastinya ya. Dan yang menarik di sini adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus di kota Efesus kebanyakan adalah orang-orang non-Yahudi Kak. Oke, Gitu. karena stigmanya pada saat itu orang Kristen itu pasti berasal dari suku Yahudi ya. Paling pertama ya Yahudi gitu kan. Orang Yahudi. Ya murid-murid Yesus kan semua Yahudi itu. Yesusnya sendiri juga orang Yahudi. Ya. Punya murid orang Yahudi ya. Yahudi mengajarkan Yahudi. Makin lama barulah orang di luar Yahudi juga Ikut jadi pengikut Kristus. jadi orang percaya juga. Oke. Nah sayangnya adalah orang-orang Yahudi yang udah jadi Kristen, kan ada juga orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan Yesus ya. Jadi Yahudi yang masih beragama Yahudi berarti dia belum percaya Tuhan Yesus. Ada orang yang sukunya Yahudi tapi percaya Tuhan Yesus sekarang jadi Yahudi Kristen. Gitu. Oke, Kristen Yahudi. Ribet nggak sih? Iya, agak ribet sih. Ngeri nggak sih? Ulang ya. Jadi ada orang suku Yahudi nih, suku Yahudi kan. Suku Yahudi bisa punya agama Yahudi, bisa punya agama Kristen.
orang yang agama Yahudi itu orang yang nggak percaya Tuhan Yesus. Oke. Orang yang beragama Kristen itu orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan dia sukunya Yahudi. Sukunya Yahudi. Bukan memegang agama Yahudi lagi ya. Paulus pun juga masih suku Yahudi, tapi Iya. sekarang dia jadi pengikut Kristus. Oke. Jadi itu Kristen yang pertama. Lama-lama ini ajaran berkembang sampai orang yang bukan Yahudi pun Jadi pengikut Kristus. jadi pengikut Kristus. Tapi orang yang suku Yahudi yang Kristen tadi merasa lebih Lebih terpilih, lebih eksklusif terpilih. jadinya, mengeksklusifkan diri. Oke. Dan itu kadang-kadang bisa membuat iman orang-orang yang non Yahudi tadi jadi sedikit lemah. Goyang ya. Jadi intinya surat ini ditulis Paulus untuk menguatkan jemaat di Efesus, Oke. terutama jemaat yang jadi Kristen Tapi padahal non-Yahudi. non-Yahudi. Oke. Itu tantangan yang pertama. Dia dapat tantangan dari orang Kristen juga, tapi yang dari Yahudi. Ya. Berikutnya dia juga dapat tantangan dari lingkungannya dia yang tadi beragam itu. Yang namanya Romawi, orang Yunani, pasti mereka masih menyembah dewa-dewi. Betul. Dan namanya kekaisaran berarti kaisar itu atau rajanya punya posisi yang sangat-sangat tinggi, bahkan sangat-sangat istimewa, dan orang-orang bawahannya pun menyembah si kaisar itu juga. Oke. Jadi kekuasaan dilemanya yang dua. mutlak juga ya, jadi mutlak banget. Oke. Jadi orang-orang Kristen non Yahudi punya dilema karena dikucilkan sama orang Yahudi Kristen. Ya. Dia juga punya dilema dia harus menyembah dewa-dewi seperti sekitarnya. Dia juga punya dilema harus menyembah kaisar. Oke. Bayangin adik-adik di posisi mereka. Maju kena, mundur kena jadinya ya. Berat kan? Ya, Oh. sama temen yang kita anggap seiman. Iya, kita masih dikucilin. Nanti kita mau ikutan ke golongan yang beda, ya kita Kristen. Iya. Mungkin pokoknya pemikiran mereka ribet banget. ribet ya. Nah disinilah si Paulus ingin menguatkan Melalui surat ya. melalui surat. Melalui surat. Kenapa Paulus nggak ngomong langsung? Bukannya sombong nih. Iya. Tapi Bukannya lagi pengen sotoy ngasih tahu dia bisa nulis ya, enggak gitu. Tapi dia lagi di penjara. Ya. Nggak tahu juga sih kenapa di penjara. Ya biasanya dia di penjara karena itu tadi. Karena pelayanannya ya, biasanya nyebarin karena Injil menyebarkan Injil. di tempat yang nggak nerima, Ya. sehingga dikira menghujat Allah, sehingga ditangkap. Allahnya yang disembah sama orang lain ya. Ya begitu. Oke. Lanjut Kak Gustaf. Apalagi? Jadi itulah ya latar belakangnya kalau jemaat Efesus itu seperti apa. Ya. Nah sekarang kita bahas apa isi pesannya si Paulus. Oke. Dari 3 sampai 14 ini ya. Lagi-lagi kakak ingetin bahwa ini pesan kakak pribadi susah mengartikannya. Oke. Jadi harus baca berkali-kali. Tapi intinya kakak dapat 4 poin gitu kak. Oke. 4 poin. Poinnya adalah gini. Si Paulus bilang tentang orang percaya di sini kak. Dia bilang kalau orang percaya itu pasti akan punya berkat rohani. Oke. Kakak udah kasih tanda itu ada di ayat 4, sorry. Ayat 4 ku bacain ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Itu berkat yang pertama. Berkat rohani yang pertama yang kita punya kalau kita ikut Kristus adalah kita itu adalah anak-anak pilihan Allah. Jadi udah pasti dipilih ya. Dan kita punya kemampuan untuk hidup kudus. Ada tadi tulisannya? Ada. Nah kan? Memiliki- Supaya kita kudus dan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu yang di ayat 4. jadi itu berkat pertama, berkat rohani kita kalau ikut Tuhan Yesus adalah kita punya kemampuan untuk hidup kudus karena kita orang-orang pilih. Ya. Yang kedua adalah ada di ayat yang ke-7. Berkat yang kedua kalau kita ikut Kristus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi Oke. kalau kita ikut Kristus, maka dosa-dosa kita Ditebus. diampuni. Oke. Kalau dosa-dosa kita diampuni, ya udah, kita jaminannya adalah surga. Surga pakai Y. ya. Pakai Y. Surga. Surga. Enggak, surga aja. Surga. Heaven. Terserah lah. Surga. Nah, itu Oke. Kak. Itu adalah berkat yang kedua. Ya. Dosa kita diampuni kalau kita mengikut Kristus. Yang ketiga ada di ayat 13. 13. Aku bacain ya. Di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita dapat Roh Kudus. Itu Kita berarti. dimateraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita percaya, maka Yesus kasih jaminan, oh kamu percaya ya, yaudah sekarang aku kasih kamu Roh Kudus. Ini sebagai materai bahwa kamu benar-benar percaya sama aku. Oke. Gitu. Ya. Itu arti kata dimateraikan. Bukti kalau kita emang Percaya. kepada Tuhan Yesus sehingga kita dapat Roh Kudus. Ya. Itu berkat yang ketiga. Sorry Yes. Kak, ada yang ke-skip yang ayat ke-8. Ayat Coba tolong ke-8. ngebacain Kak. Oke, ayat ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Lanjut ke ayat 9 Kak. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Udah sampai situ aja. Yang keempat adalah kita tahu apa kehendak Allah. Kalau kita Oke. orang percaya, kita tahu isi hati Allah. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Kak, aku nggak tahu isi hati Allah, aku nggak tahu Allah mau apa, ya berarti kamu belum serius. Atau mungkin dia orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan, dia percaya sama Tuhan, tapi tidak melakukan dan mengikuti kehendaknya mungkin. Iya. Karena untuk kita mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, otomatis kita juga harus dekat sama Tuhan, kita juga harus melakukan kehendaknya supaya kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Iya, begitu. Itu udah berkesinambungan lah pokoknya. Yes. Jadi nggak bisa adik-adik atau Kak Gusta bilang, aku orang percaya, tapi ternyata tindakan kita nggak mencerminkan orang percaya, itu nggak bisa. Dan itu sering banget terjadi ya. Kita akan bisa menyatakan, aku ini benar orang percaya melalui tindakan kita sehari-hari. Nggak Bukan cuma tindakan melalui ya. mulut Ya. gitu. Kakak bilang, aku sayang kamu ke istri kakak gitu. Yeah. Papa sayang mama gitu. Kakak sering bilang, tapi bukan itu yang penting dari istri kakak. Istri kakak nggak penting-penting banget denger itu. Oke. Yang dia paling butuh adalah tindakan kakak sebagai suami gitu kan. Buktinya kalau Buktinya. misalnya itu kan Kak hubungan Gustaf sayang gitu ya. yang bantuin ngurus anak, bantuin ngurus rumah, Ya. kan seperti itu. Tuhan Yesus juga sama, bukan omongan kita yang perlu, oh aku orang percaya. Bukan status kita di sosial media yang muji-muji nama Tuhan seperti itu ya. Bukan status di KTP, oh Kristen gitu, bukan. Kristen, Pak. Di KTP tulisannya nggak Kristen, pakai I, Kristen. Kristen ya. Kristen. Bukan itu yang penting, tapi Ya. tindakan kita. Ya. Apakah kita seperti orang Kristen? Masih nyambung sama topik minggu lalu juga Tentang berarti. Roh Kudus ya? Ya, tentang Roh Kudus. Jadi percuma kita punya berkat Roh Kudus, percuma kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Kristus ajarkan. Itu sia-sia karena ibadah itu tidak cuma ibadah ritual ya, tapi juga ibadah actual. Oke, seperti itu. Ibadah actual itu ya kehidupan kita sehari-hari, dari tindakan kita, dari omongan kita, dari pikiran kita, itu semua harus mencerminkan bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus kayak yang tadi Kak Gustaf bilang, seperti itu. Nah, ya udah intinya itu ya. Ya. Adik-adik, surat ini menguatkan jemaat Efesus Ya, yang notabene non-Yahudi. Sehingga diingatkan sekali lagi, hei kamu udah tetap aja kokoh imannya. Karena kalau kamu punya iman, kalau kamu tetap kokoh sebagai orang percaya, maka kamu akan dapat berkat-berkat rohani. ya. Berkat rohani ya. Berkat rohani dulu Ya. gitu kan. Berkat rohani, tadi apa aja Kak? Banyak. Banyak berkat rohani itu kayak misalnya kita dipilih. Kita jadi anak terpilih, jadi orang-orang yang kita punya dipilih sama kemampuan Tuhan untuk hidup kudus. Ya, betul. Yang kedua, kita diampuni. Terus keselamatan dari Tuhan. Ya, diampuni jadi selamat, Ya. gitu kan. Kita dapat mengerti kehendak atau kemauan Iya. dari Tuhan. dan kita dapat Roh Kudus yang Ya. akan ngebantu kita untuk menentukan ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak sih. Gitu. Yes. Ya, betak pulpen temen, masa iya itu sesuai kehendak Tuhan. Betul. Tidak ada Tuhan yang mengajarkan betak pulpen. Tidak. Kalau ketika kamu ngambil pulpen temen, aduh kosong tuh, kagak ada yang jaga. Kamu ambil kan, sap. Terus tiba-tiba hati kamu deg-degan, itu Roh Kudus lagi Itu Roh ngomong. Kudus. Gitu. Cuman kadang kita menganggap itu sebagai pacuan adrenalin ya. Seringkali kita salah berpikir. Ngambil betak, Wah seru nih. oh deg-degan ya, Deg-degan. seru banget. Ambil aja. Itu yang salah. Akhirnya bolpennya di betak. Iya, Kayak gitu. Apalagi kalau sebelumnya pulpen kita yang dibetak. Oh balas dendam. Betak, wah
pulpen gue hilang nih, emosi kan. Wah, ada yang nganggur tuh. Wah, bahagia. Deg-degan dulu. Deg-degan dulu. Baru pas diambil bahagia. Iya. Intinya kalau kamu ada ngerasa salah di hati kamu, Ngerasa gelisah lah ngerasa ya gelisah ketika setiap melakukan segala sesuatu. itu berarti itu Roh Kudus. Itu yang suara Roh bekerja. Kudus. Cuman memang suaranya tidak dalam bentuk tiba-tiba dia ngomong ngebisikin ya. Woi, Wah, itu serem sih. Itu serem sih. Itu pasti kabur. yang masalah tuh gini Kak, kalau kita ngelakuin salah tapi udah ngedeg-degan, itu yang salah, itu yang ngeri tuh. Itu berarti udah hidup di dalam dosa ya. Iya. Kalau bahasa Kristennya. Sering salah. Iya, keceplosan. Kristen ya teman-teman, bukan Kristen. Kristen itu adalah orang yang hanya mengaku Kristen tapi tidak melakukan itu Kristen. Menurut siapa itu Pak? Menurut saya. Oke, menurut saya. Gitu. Jadi jangan sampai manusia jatuh ke dalam dosa itu mungkin wajar. Itu wajar. Tapi kalau manusia hidup di dalam dosa sehingga dia udah tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang salah, itu yang salah. Itu berarti yang juga bahaya. ya itu yang bahaya, dan itu menandakan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan itu juga lama-lama mati. Karena kita hidup di dalam dosa. Jadi suaranya nggak kedengeran lagi. Yes. Makanya kamu udah nggak salah lagi tuh betak pulpen. Betul. Udah nggak ngerasa salah lagi ngebuka video porno. Udah nggak ngerasa salah lagi ngomongin orang. Itu bahaya. Ngatain orang, Ngomong kotor, marah-marahin orang tua. ngebentak orang tua, banting pintu. Ih, banyak banget. Oh, banyak ya. Coba nanti di list di komen kesalahan-kesalahan apa saja yang Iya. pernah kalian lakukan ya. Kemarin kan di Instagram PT kan ada itu ya Pak? Apa? Dampak positif dari COVID Oh iya, ya? yang template. Itu Iya, kan yang ikutan nggak terlalu banyak ya. Iya. Mungkin karena dia nggak bisa ngelihat apa dampak positifnya buat Oke. dia. Tapi kalau kita suruh tulis apa kesalahan kamu, wah pasti harusnya sih banyak Banyak ya. banget ya. Harusnya sih banyak. Karena kalau di bukan ibadah online, biasanya kalau nulis catatan tuh suka lama. Ya kan kita bagiin kertas, mereka tulis lama banget. sekarang tinggal diketik ya. Nah, sekarang harusnya tinggal ketik lebih gampang dong. Sampai nggak kebaca tulisan tuh Pak. Oh iya, saking banyaknya ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi intinya gitu ya, Roh Kudus akan memimpin kita. Kalau kita orang percaya kita akan dapat Roh Kudus. Oke, berarti sebenarnya berkat secara rohani atau secara spiritual yang terbesar itu selain keselamatan ya, karena keselamatan itu udah pasti dijanjikan sama Tuhan. Tapi berkat yang turun secara langsung kepada kita sebagai orang-orang percaya itu adalah Roh Kudus itu. Iya, bisa dibilang begitu. Ya, karena dialah sosok yang menuntun kita ketika Tuhan Yesus udah nggak ada. Maksudnya udah nggak ada di dunia ini. Jadi kalau adik-adik ditanya Tuhan Yesus ada di mana? Jawabnya di mana? Di hatimu ya. Ya, nggak gitu ya. Nggak gitu. Jawabnya adalah Tuhan Yesus ada di Surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yes. Kan udah diucapin Di pengakuan iman rasuli. Pengakuan Iman Rasuli. Yesus ada di surga. Yang di hati kita adalah Roh Kudus. Dia yang akan menuntun kita memilih mana yang benar dan mana yang lebih benar dan mana yang tidak benar. Wow, agak sama ya. Oke, lanjut. Itulah, pokoknya semua itu Kak. Oke. Materi tentang itu hari ini. Berarti kalau kita ngomongin soal berkat, ketika kita ngomongin seorang Kristen diberkati, itu bukan berarti berkat itu dibuktikan dengan seberapa kayanya dia secara materi atau secara dia pinter nih di sekolah, dia sukses nih, misalnya bikin band terkenal. Bukan itu berarti. Bukan. Berkat secara rohani. Jadi kalau Kak Gustaf sih membagi berkat jadi dua ya. Ya ini menurut Kak Gustaf sendiri. Jadi kalau mau percaya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kakak pernah bilang kalau nggak salah. Jadi kalau yang pasti benar itu Alkitab ya. Ya. Tapi pelayan firman belum tentu pasti benar. Ya. Jadi tolong disortir juga. Nah kalau kakak ngebagi jadi dua berkat, ada berkat rohani sama berkat jasmani. Oke. Berkat rohani ya tadi udah disebutin tuh. Yang ada Ada di sini 4 tadi ya. yang tadi yang. Tapi kalau berkat jasmani ada banyak. Materi, uang, kekayaan yang masuk dalam berkat jasmani. Tapi nggak cuma itu Kak. Kita bisa ngobrol sekarang nih. Oke. Kakak tuh bersyukur banget ketemu temen loh. Serius. Selama masa pandemi ini ya. Dalam 3 bulan ini kakak ketemu teman paling berapa kali sih? Iya. Nggak nyampe 10 Karena kali. kan nggak mungkin sering-sering. Ini pun kita bisa ketemu karena ada kebutuhan untuk bikin podcast buat ibadah kan. Dan itu bisa ketemu teman tuh bisa disyukuri. Iya. Itu berkat jasmani. Seharusnya bisa disyukuri Bisa ya. disyukuri.
masih bisa hidup, masih kasih nafas, keluarga masih utuh Ya. misalnya gitu. Ya banyak kan? banyak banget ya. Mungkin kita kadang menyebut itu sebagai berkat kecil yang suka kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa aja. Bukan biasa sih, wajar aja kalau kita rasakan. Kayak kita bisa makan aja tuh sebenarnya berkat. Iya. Bener nggak? Karena di luar sana juga banyak ternyata orang yang nggak bisa makan, even cuman makan nasi sama garam, let's say kayak gitu. Bisa makan di tengah COVID-19, wah itu berkat loh, banyak banget yang nggak bisa makan. Banyak yang nggak bisa makan, putus mata pencariannya. Mungkin untuk teman-teman yang mendengar ini atau nonton ini yang udah bekerja, mungkin ada yang tidak di PHK, gajinya masih tetap utuh sama seperti sebelum pandemi, ya itu satu berkat yang emang harus disyukuri. Dan balik lagi itu adalah berkat jasmaninya ya. Berkat jasmani. Jadi ya itu tadi seperti yang Kak Geso bilang, nggak tentang kekayaan aja jadi berkat ya. Banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ada Kak. Oke. Aplikasinya dari kehidupan teruna. Yang pertama, aku mau bahas tentang orang Yahudi Kristen yang mengucilkan non Yahudi Kristen, gitu ya. Terus non Yahudi Kristen jadi ngerasa minder, ngerasa omongan orang-orang itu benar, padahal sebetulnya yang benar adalah omongan Tuhan Yesus kan gitu. Apa yang ada di Alkitab, yang tertulis di Alkitab itu adalah yang kebenaran ya. Iya. Mereka minder karena mereka bukan non Yahudi, jadi bukan orang terpilih gitu kan. Padahal salah. Kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Kita nggak boleh minder dengan latar belakang kita. Status sosial kita, suku ras, warna kulit, itu nggak pernah boleh membuat kalian minder. Jangan. Kak Gustav waktu kecil dikatain, dasar Batak, nggak ngerti kayak kenapa dikatain Batak ya? Apa salahnya gitu? Apa yang salah dari menjadi seorang Batak atau seorang Papua, seorang Ambon, seorang Chinese mungkin? Hitam gitu, sipit, bilang hitam sipit, gua aneh kan? Maksudnya sipit yang kuning ya, yang putih. Kulitnya kuning ngeri, itu sakit kuning Pak. Lever tuh, mesti ngecek kayaknya. Intinya banyak banget omongan-omongan yang mungkin kadang menjatuhkan kita gitu. Bahkan sesama Kristen ya, mungkin di gereja juga secara tidak langsung adik-adik teruna atau kita sebagai seorang pelayan kadang suka gitu. Iya, bully verbal itu ya. Bully verbal, misalnya ngatain, wah Cina lu apa segala macem, itu buat kajor mungkin. Biasanya kan gitu. Tapi itu konteksnya, kalau kita konteksnya bercandaan dan tidak ada baper-baperan. Iya ya. Ya nggak tahu sih. Enggak, kajor tidak baper ya. Kita ngobrol itu pasti kita bercandaan kayak gitu. Itu buat bercanda. Tapi mungkin adik klien ada yang nggak suka sama temennya, mungkin nggak cuma di gereja tapi di sekolah atau dimanapun, akhirnya jadi secara verbal ngatain, merendahkan suku, agama, ras. Jadi itu ya, jangan sampai Jadi intinya kalian jangan sampai ngelakuin itu, dan kalaupun kalian jadi korban dari itu, ya udah lupain aja, ampunin aja, doain aja, karena yang harus kamu fokuskan adalah bukan latar belakang kamu. Kamu harus fokus bahwa kamu adalah anak yang telah dipilih oleh Allah. Gitu. Dan fokus kita sebagai seorang Kristen adalah mengejar hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, bukan mengejar pengakuan ya. Bukan kita diakui sebagai Kristen, bukan, tapi mengejar siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi gitu ya. Yang pertama adalah fokus kepada kehendak Allah. Allah, Tuhan Allah. Tadi kita tukeran terus nih. Kebolak. Karena Tuhan Allah tidak peduli dengan latar belakang kita. Betul. Kita dulu masa lalunya kelam, banyak salah, banyak dosa. Ya sekarang kamu pilih tobat dan fokus sama kehendak Allah. Dan sudah banyak contoh orang berdosa yang akhirnya bisa dipakai Tuhan sebagai penginjil, sebagai pemberita firman Tuhan. Contohnya yang menulis surat Efesus ini, Paulus. Kita tahu track record dulunya kan, dia seorang pembunuh Kristen yang luar biasa ditakuti dan terkenal. Sampai akhirnya Tuhan memakai Paulus menjadi penginjil sampai terkenal ini. Jadi itu aplikasi pertama ya. Harus bangga menjadi anak Allah, terus fokusnya pada menyenangkan hati Allah. Tidak peduli omongan orang lain. Kalau ada yang menyakiti kamu doakan. Ampuni, lupakan. Oke. Itu yang pertama. Jadi kedua, Allah tidak melihat latar belakang. Yang kedua adalah kakak mau ngajak adik-adik untuk introspeksi diri. Ini kan ngomongin tentang orang percaya ya. Surat untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus saat itu. Nah,
adik-adik atau Kak Kristo atau Kak Gustaf benar-benar orang percaya nggak sih? Ini sebagai bentuk refleksi ya. Taunya gimana kita beneran orang percaya? Apakah dengan tolak ukurnya seberapa sering firman yang kita share di sosial media kita, di status kita, atau seberapa sering kita setiap pagi saat teduh kita berdoa, baca Alkitab dan melakukannya? Iya itu. Kalau aku sih lebih setuju yang kedua ya. Jadi bukan yang dilihat oleh orang. Tadi Kak Kristo kan ngasih 12. Bukan yang terlihat oleh orang lain yang paling penting. Ya. Tapi kehidupan kita sehari-hari Dan relasi pribadi kita sama Tuhan pastinya berarti ya. Pertama relasi pribadi kita dengan Tuhan. Gimana hubungan pribadi kamu sama Tuhan? Ya. Apa yang kamu lakukan di kamar kalau sendirian? Itu kan perlu jadi refleksi. Kalau emang anak Tuhan, kalau emang orang percaya, ya berarti apa yang kamu lakukan di kamar saat sendirian harusnya mencerminkan itu Tuhan dong. ya. Gitu. Atau mungkin boleh kalau misalnya kita mau share firman di sosial media, di status atau dimanapun itu, tapi dengan catatan sebelum kita ngepost itu jangan cuma sebagai bentuk pencitraan, tapi emang sudah dilakukan. Kita lakukan dulu ketika kita sudah melakukan firman itu. Kalian mau mengajak orang lain atau memberitahu orang bahwa ini adalah firman yang layak kalian dengar, ya silakan. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kan jadi balik lagi ke kita kalau misalnya enggak. Kita share firman, janganlah mengingini milik sesamamu gitu kan. Tapi belum kamu lakuin, ntar ada yang komen, lalu aja sendiri begini-begini. Nah, kan jadi itu jadi lagi kan. Karena kemarin minggu lalu Kak Irmi sempat bilang firman itu adalah pedang bermata dua. Iya, bisa kena Betul. ke kita Jadi sendiri. kadang ketika kita mau nyerang orang dengan firman, malah firman itu bisa berbalik ke kita. Kita udah melakukan itu apa belum? Jadi itu refleksi yang kedua, materi yang kedua yang mau kakak bahas adalah kita bener orang percaya apa enggak, seperti yang diingetin sama Paulus ini. Dan ini direfleksikan masing-masing ya. Kalau kamu orang percaya, dilihat dari hubungan pribadi kamu sama Tuhan. Kalau emang kamu percaya sama Tuhan Yesus, maka hubungan kamu harusnya baik dong sama Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, Kak, aku udah baik Kak hubungannya sama Tuhan Yesus. Itu dibuktikan dari hubungan kamu dengan sesama. Kak, aku rajin nih berdoa. Kak, aku rajin baca Alkitab. Setiap ketemu mamanya dicutekin. Mamanya negor dikit, emosinya kayak apaan tahu gitu kan. Ini berarti masih ada hubungannya sama pandemi ini. Karena kalau pandemi ini kan kita mungkin dengan orang-orang di luar sana agak sulit ya. Sulit gimana? Sulit ketemu. Oh, sulit ketemu. Sulit untuk menunjukkan seberapa jauh kita mengenal Tuhan. Tapi kan mulai dari lingkup terkecil nih di rumah. Oh iya, keluarga ya kan? aja Dari tuh. keluarga. Makanya tadi Kak Gustaf bilang, gimana hubungannya dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Kayak gitu. Itu tercermin dari situ juga. Iya, jadi ya begitulah ya. Ya. Ada lagi? Tiba-tiba bisu. Ya udah ya gitu ya. Jadi kakak ngajak adik-adik semua untuk berefleksi. Sudahkah kita menjadi orang percaya yang benar-benar percaya gitu? Percaya bukan dari mulut, tapi melalui tindakan. Percaya itu bukan ibadah ritual, tapi ibadah actual. Kalau kamu orang percaya, kamu akan dapat berkat rohani yang tadi, dan kamu juga pasti bisa mensyukuri berkat jasmani yang ada di diri kamu saat itu. Betul. Walaupun kadang-kadang rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Betul. Tapi kita tidak tahu proses tetangga kita bagaimana menjadikan rumput itu lebih hijau. Makanya adik-adik harus fokus sama diri sendiri. Berkat yang udah kalian terima. Wah, aku masih punya papa, masih punya mama gitu. Oh, atau udah gak punya papa ya, aku masih punya mama gitu kan. Oh, aku punya adik, punya kakak, aku masih bisa makan walaupun makannya cuma pakai Indomie misalnya. Ya nggak apa-apa kan? Itu berkat, at least masih bisa makan. Indomie pun makanan. Ada yang cowok bisa makan pakai garam gitu kan, pakai sambal. Bahkan makan nasi sama garam aja susah kadang. Ada yang sampai seperti itu. Kakak tadi pagi makan cuma nasi pakai garam, udang. Wah, itu masak ya, nasi goreng pakai kecap dikit. Itu nggak gitu ya, bukan itu. Tapi harus dicukuri juga. Ya, tapi harus dicukuri karena bisa makan udang, bisa makan makanan yang mewah ya. Ya, gitu deh. Oke, ada lagi Kak Gustaf tambahan? Udah sih dari kakak. Oke. Jadi ya udah, kita sebagai orang percaya tolong berefleksi. Ya. Dan kalau emang kamu udah meyakinkan diri kamu kalau kamu memang orang percaya, ya kuatkanlah iman kamu. Ya. Seperti kata Paulus ini,
kuat, kamu nanti akan dapat berkat rohani. Ya. Itu udah dijanjikan Dan sama. itu janji Tuhan dan pasti akan tergenapi. Tapi Iya. dengan catatan ya kita harus seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya, betul sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan satu lagi Apa Kak. tuh? Ini ayat yang aku garis bawahi terakhir ya. Tolong adik-adik baca sekali lagi ayat yang 11. Kita baca bareng-bareng Kak. Oke. 1, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi semua berkat rohani akan kita dapat kalau kita hidup di dalam Kristus. Ya. Harus di dalam Kristus. Udah gitu. Ada tambahan satu ayat lagi deh. Oh, lihat lagi ya. Di Efesus 2 ayat 10. Ini kemarin ayatnya dari Kalva, ini bagus banget. Ini untuk mengetahui siapa kita sebenarnya, identitas kita sebenarnya. Aku bacain aja ya. Oke. Ini Efesus 2 ayat 10, teman-teman boleh buka. Aku bacain. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lagi-lagi kita di dalam Kristus ya. Hidup di dalamnya dan melakukan pekerjaan yang baik yang seturut dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Oke. Gitu. Oke. Udah deh, tutup ya. Oke, boleh ditutup ya teman-teman, semoga bisa direnungkan, boleh direfleksikan kembali. Walaupun emang agak berat ya Betul, materinya. betul. Ya udah. Ini yang merasa berat bukan adik-adik doang, kakak layan juga pasti akan merasa cukup berat. Tapi ya itulah tantangannya. Kita mau bertumbuh apa enggak? Karena semakin kita mau mengikut Tuhan, semakin berat tantangan yang kita hadapi, levelnya semakin tinggi. Tapi sekali lagi, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan kuatkan kita untuk melewati itu semua. Oke, Kak Gustaf, boleh ditutup dalam doa ya. Oke. Adik-adik ada yang mau didoain? Wow, apakah mereka akan menjawab real time? Tidak ya. Nggak ada yang menjawab nih, biasa aja Iya, kayak diem ibadah. aja, malu-malu Iya. ya. Padahal mau didoain loh. Apa kek gitu? Ya udah, coba kita feeling aja ya, siapa tahu ada yang kena doanya ya. Ya oke. Oke, silakan Kak Gustaf. Kenapa Kak Rahel? Gini. Enggak. Ya udah. Silakan Kak Gustaf. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus kami yang sangat baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami belajar bahwa kami sebagai orang percaya harus terus menguatkan iman kami ya Tuhan. Tidak terpengaruh oleh pengaruh luar yang menjelek-jelekan kami, yang merendahkan kami. Bantu kami Tuhan agar kami fokus untuk menyenangkan hati-Mu saja. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa selalu hidup di dalam-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan hal yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Bantulah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, kiranya Kau berkati agar dapat segera pulih dari setiap keterpurukan ya Tuhan yang diakibatkan oleh virus corona ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum ditutup, warna PT-nya adalah Futsal nggak ada ya? Futsal nggak ada, basket nggak ada, udah pasti. Nama untuk persembahan kan kita nggak bisa secara online nih, tapi diharapkan adik-adik menabung dalam bentuk celengan. Nanti celengan itu akan dikumpulkan ketika kita sudah beraktivitas atau beribadah normal seperti biasanya di gereja ya. Tanggalnya kapan nggak tahu, pengennya sih secepatnya. Tapi nanti perkembangannya akan kita update terus melalui sosial media PT Pasar Minggu dan grup WhatsApp PT Pasar Minggu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat Kak Gustaf yang sudah sharing firman pada hari Minggu ini. Makasih Kak Kristo yang tiap minggu rajin sekali. Komitmennya luar biasa Kak Kristo. Tepuk tangan untuk Kak Kristo dong. Semua tepuk tangan semua. Thank you. Sama Kak Rahel ya. Sama yang Kak nggak Rahel. pernah ganti tuh Kak Kristo, Kak Rahel. Ya. Enggak, sorry, Kak Kristo pernah sekali. Pernah ganti. sekali karena ada kerjaan. Karena ada kerjaan. Yang nggak pernah diganti sama sekali tuh Kak Rahel. Kak Rahel. Luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Karena kita dimampukan karena Tuhan. Biar rohani. Terlanjur Pak. Oke.
Ya udah, oke. Terima kasih Kak Gustaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertugas untuk setiap episode podcastnya. Terima kasih buat teman-teman yang setia mendengarkan dan nonton podcast ini. Semoga apa yang kita lakukan ini boleh jadi berkat rohani juga ya. Boleh menjadi penguatan buat teman-teman di masa pandemi ini. Dan jangan bosan-bosan dengan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan melalui media apapun. Karena itulah yang membangun kita semua. Oke, akhir kata aku Kaito. Dia siapa? Papa Jovian. Papa Jovian, kami berdua pamit. Happy Sunday and God bless you all.